Ya kawan-kawan, jumpa kembali. Kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 6 April 2021 hari Selasa ya. Jadi saat ini break sesi 1. Jadi saya bahas saham-saham 14 saham ya, dengan kenaikan lebih dari 2% sampai dengan sesi 1 break. Kemudian transaksi value terbesar ya. Jadi saya bahas dulu mulai dari pertama Antam ya. Antam hari ini sampai dengan sesi 1 dia naiknya 5% ya. Jadi saya sudah bahas di analisa saham mingguan mengenai Antam ya. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya di angka 2130 dan di angka 2100. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2100, hati-hati, dia akan menguji. Ini ada swingnya di sini ya, swing lu ya. Sudah saya sebutkan berulang kali di weekly-nya ya, analisa weekly ya, analisa mingguan. Kalau dia turun banyak 2070, lebih baik jual semua ya, karena dia akan resiko turun ke bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, turun sampai dengan Fibonacci retracement level 78,6% ya. Jadi itu maksimum cut lossnya di 2070. Kalau dia turun pada 2070, jual. Nah, bagi yang belum punya, kalau mau buy, karena saya tunggu minimal kalau sudah berhasil breakout ke atas 2440. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2440, boleh buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 2590 ya, itu boleh tambah lagi atau average up. Nanti target terdekatnya kurang lebih kalau di dekat Fibonacci retracement 23,6%, di sekitar 3000 sampai dengan 3040 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3040, baru tambah lagi atau average up. Nanti dia akan menguji level swing high sebelumnya di sini ya, 14 Januari 2021 dia di 3440. Jadi akan menguji di sana. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 3440, boleh tambah lagi. Nanti mudah-mudahan bisa mencapai target sampai kurang lebih sekitar 4000 ya, dekat dengan Fibonacci extension 127,2% nya. Jadi yang mau buy, kalaupun mau buy curi start ya, yang belum punya, boleh buy hari ini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2340 ya, atau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 2440 ya kan. Kalau dia naik lagi ke atasnya 2590, barusan tambah lagi atau average up ya. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar ya, saya sebutkan tadi ya, 3000 sampai dengan 3040 ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3040, barusan tambah lagi ya. Nanti dia mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 3440. Itu mengenai Antam ya. Kemudian mengenai ASA, dia sudah breakout dari ini ya, swing high sebelumnya di 1990 ya, hari ini ya. Hanya dia di 2080 hari ini. Bagi yang sudah punya, pasang trailing stopnya, pasang aja di level 3 level ya, 1965, 1930 dan 1815. Itu bagi yang sudah punya ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau kita lihat di sini Fibonacci extension levelnya, dia sudah berhasil, sebenarnya dia menguji ya, belum berhasil ya. Ini maksimum sampai harinya hari ini 2080. Jadi kalau yang belum buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2080, maka target terdekatnya kurang lebih di sekitar 2000 sampai dengan 2300, sekitar 2300 ya. Fibonacci extension 161,8%. Jadi kalau dia berhasil naik hari ini, kalau dia berhasil breakout ke atas 2080, Fibonacci extension level 107,2%, maka target berikutnya adalah 2300. Jadi yang mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2080. Itu untuk ASA ya. Kemudian untuk TINS, saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan ya sebelumnya ya. Dia minggu lalu memang dia agak jelek ya. Terus hari ini dia akan berusaha untuk rebound ya. Jadi yang sudah punya, kita lihat di sini yang belum pasang stop loss ya atau trailing stop ya, pasang aja kalau dia turun di bawahnya 1495 dan di bawahnya ini ya 1385 ya, atau sekalian di bawahnya 1365. Jadi kalau intinya kalau dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ini, dia akan cenderung untuk testing level kurang lebih sekitar 1000 sampai dengan 1100 ya, 1000 sampai 1150-an ya kurang lebih ya. Jadi hati-hati kalau dia breakdown di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Yang sudah punya tinggal pasang aja stop lossnya atau trailing stop di 1495 dan di sini aja ya 1375 lah ya, sekalian di Fibonacci retracement 61,8%. Jadi pasang stop lossnya di sana. Kemudian bagi yang belum punya,
saran saya kalau mau buy ya, lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini sih, minim ke atasnya ini ya, 1685 ya. 30 Maret 2021 dia hanya di 1685. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1685. Kalau hari ini kalau mau buy ya boleh buy aja, nggak masalah. Kalau dia berhasil naik ke atas 1615 ya, kalau mau curi start ya. 1615 ke atas boleh buy, kemudian kalau mau tambah lagi di 1685 ke atas. Kemudian kalau mau tambah lagi boleh kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih di 1840. Dia naik lagi ke 1840 boleh tambah lagi, maka dia akan menguji level di dekatnya Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di sini di area sekitar 2040 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2040 barusan ditambah lagi atau average up ya, atau istilahnya buy up ya. Target berikutnya kurang lebih di sekitar 2400 sampai dengan 2540 ya, itu untuk teams ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif langsung hajar kanan buy semuanya sebanyak-banyaknya, enggak ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1615 paling awal ya, buy. Kemudian kita naik lagi ke atasnya 1685 buy. Kemudian berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 1840 tambah lagi buy. Maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2040 ya. Itu untuk teams. Kemudian untuk BHAT ya, Bakti Multi Arta Tbk, kalau kita lihat di sini dia masih cenderung mulai rebound ya. Tapi kalau kita lihat di sini, saya tarik garisnya dulu ya, Fibonacci retracement levelnya saya tarik mulai dari sini ya sampai ke insert Fibonacci retracement dari sini. Kalau kita lihat di sini dia berusaha breakout di atasnya Fibonacci retracement 50% ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 580, 570 dan 555 ya. Hati-hati kalau dia turun di bawahnya ini ya. Ini kalau kita lihat angkanya persis ya di 545 di Fibonacci retracement level 61,8% ya. Jadi kalau turun di bawahnya 545 lebih baik jual dulu semuanya, karena dia kecenderungan untuk turun sampai dengan 500 ya, atau bahkan risiko sampai di bawah 500 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 545 hati-hati untuk BHAT. Kemudian kalau yang belum buy, kalau ingin buy saran saya tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 620 ya. Kalau mau curi start sih boleh-boleh saja hari ini kalau buy. Kalau sudah berhasil naik ke atas 590 buy, kemudian naik lagi ke atas 620 buy. Nah target berikutnya ya, kalau kita lihat di sini, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 620, maka target berikutnya dia kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di area sekitar 655. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 655 boleh tambah lagi, maka target berikutnya kurang lebih di area sekitar 690 di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 690 boleh tambah lagi ya, maka dia berusaha untuk breakout ke atasnya 735 ya. Jadi baiknya bertahap aja. Paling awal kalau mau curi start, kalau naik ke atasnya 550 ke atas buy, kemudian naik ke atas 620 ke atas buy, naik lagi ke atas 645 buy, kemudian naik lagi. Kalau kita lihat di sini high-nya masih sama ya, 645 ya. Jadi di sini 655 ya. Kalau naik lagi ke atas 655 buy. Jadi targetnya kurang lebih sekitar sini ya, 690-an sampai 700 lah ya. Kalau dia naik ke atas 690, kalau mau tambah lagi boleh ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atasnya 735. Itu untuk BHAT. Untuk NATO ini sudah saya pernah bahas sebelumnya ya. Di hari ini cukup bagus kenaikannya ya. Kalau saya perhatikan dia naiknya sampai dengan break 5,41% ya. Jadi yang bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 570 dan di 540 ya. Maksimum stop lossnya di 510. Jadi kalau dia turun di bawahnya 510 lebih baik jual dulu semuanya ya. Jangan sampai hold ya untuk NATO ya. Kalau kita lihat di sini volumenya masih tinggi terus ya. Jadi sejak kenaikannya di
awal Agustus tahun lalu sampai sekarang volumenya rata-rata cukup tinggi ya transaksinya ya untuk NATO ya. Kemudian bagi yang belum buy, boleh buy kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 600 ya. Kalau dia naik ke atasnya 600, maka target terdekatnya adalah 640 ya. Di sini ada checkpoint istilahnya. Ya target terdekatnya seharusnya di sini ya, 675 ya. 675 itu target terdekatnya. Jadi kalau di sini ada checkpointnya, swing high-nya 40. Jadi belinya begini ya. Kalau dia sudah berhasil naik, nah ke atasnya 585, hari ini boleh buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya level ini ya, kalau kita lihat di sini 640 ya, itu boleh tambah lagi buy. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 675, boleh tambah lagi. Ada peluang dia untuk breakout ke atasnya ini ya, 715. Kalau dia berhasil breakout, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 750 sampai dengan 800 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga ya, secukupnya ya. Walaupun volumenya tinggi, boleh buy ya, tapi buy-nya juga bertahap aja ya. Kemudian untuk ESA sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Hari ini dia berhasil breakout ke atas swing high sebelumnya. Swing high sebelumnya di 396. Hanya saja penutupan sesi 1 dia ditutup di bawahnya ya. Hari ini hanya di 404. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di angka minimal ya, di angka 382, dan di stop lossnya turun di bawahnya ini aja ya. Ya, swing low-nya di 342 ya. Jadi kalau turun banyak 342, jual dulu karena dia akan menguji level extension level 127,2%. Kalau yang belum punya, kalau mau buy boleh saja buy ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 404 yang belum punya ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 404, maka saya sebutkan sebelumnya, kalau target Fibonacci extension 201,8% kurang lebih di sekitar 490 ya. Tapi kita lihat di sini ada swing high di weekly-nya ya. Dia sekitar 434 ya high-nya ya. Jadi dia kalau sudah berhasil breakout naik lagi ke atas 404, maka target terdekatnya 434. Kalau berhasil naik lagi ke atas 434, boleh tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia mencapai level 450 sampai dengan 490 ya. Itu untuk ESA ya. Jadi masih cukup bagus peluangnya. Jadi nggak perlu terlalu takut kalau buy breakout ya, asal disiplin, pasang trailing stop dan stop loss saja. Bagi yang punya juga sama ya, pasang trailing stop dan stop loss juga. Kemudian untuk Inco ya, bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di saya lihat dulu ya, dia low-nya hari ini 4460 ya, jadi pasangnya di 4460 dan di stop loss-nya maksimum di 4270. Kalau dia turun lagi di 4270, resikonya besar ya, jadi lebih baik jual dulu. Kemudian yang belum buy, saran saya jangan buy dulu ya, tetap sama dengan analisa sebelumnya, tunggu minimal kalau dia berhasil naik ke atas 4820 ya. Mungkin ada yang komplain, Pak Sunar kalau tunggu di atas 4820 kenapa nggak buy sekarang gitu. Masalahnya dia masih menguji sideways-nya ini ya, sideways-nya ini, jadi masih resiko turun lagi ke bawah atau masuk ke sideways areanya yang ini ya. Ini ada sideways area, di sini kurang lebih ada sideways area ya, jadi datar gitu ya. Ada kemungkinan dia masih menguji level sideways area ini ya. Jadi minim kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4820. Atau kalau mau curi start ya, saya rasa kalau mau curi start, kalau sudah berhasil naik ke atasnya 4720 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 4820, tambah lagi buy up ya, buy freeze up ya. Target terdekat dia akan menguji level Fibonacci retracement level 50% ya. Di sini ada high-nya 5275. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5275, boleh tambah lagi. Maka dia akan menguji untuk tutup gap yang di sini ya. Ini kita lihat low-nya 5800 ya. Maka dia akan berusaha untuk tutup gap 5800. Kalau dia naik lagi ke atas 5800, maka dia akan berusaha untuk tutup gap yang di atasnya ini ya. Kurang lebih sekitar gap kecil ini ya. Kurang lebih sekitar targetnya 6200 sampai dengan 6300 ya. Kurang lebih di area Fibonacci retracement level 23,6%. Jadi itu untuk Inco. Kemudian untuk MPPA
Kalau kita lihat di sini MPPA masih berhasil naik lagi ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di area di sini kita lihat 354 dan 338 ya bagi yang sudah punya ya. 354 dan 338 trailing stopnya. Bagi yang belum punya kalau mau buy high and sell higher ya, ini saran saya ya, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout. Kalau kita lihat di sini swing high-nya 418 ya yang hari ini ya. Kemudian sebelumnya di sini 416 ya. Jadi sebetulnya dia sudah higher daripada yang sebelah sini ya, sedikit higher ya. Jadi kalau mau beli menurut saya sih lebih baik tunggu sekalian kalau dia berhasil naik ke atas 418 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 418, maka target berikutnya ada di sekitar sini ya. Kita gambarkan di sini kurang lebih sekitar 525-an ya. Jadi naik ke atas 418 buy, kemudian dia akan berusaha untuk capai target 525 ya di sini ya. Kurang lebih high-nya yang awal-awal 2018 ini ya. Atau kalau mau average up atau tambah ya, kalau dia naik ke atas 418 buy kan. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya di sini, kalau kita lihat 436 dan 404 ya, itu kalau mau tambah ya. Jadi kalau naik ke atas 418, kalau naik lagi ke atas 436 tambah, kemudian naik lagi ke atas 404 tambah ya. Targetnya di sekitar 500 sampai 525 itu untuk saham MPPA ya. Jadi tetap waspada, pasang trailing stop dan stop lossnya, karena kalau kita lihat di sini dia sebelumnya volumenya tidak liquid ya, lama tidak liquid ya. Ini tiba-tiba aja mulai liquid sejak akhir Januari 2021 sampai sekarang ya, masih lumayan liquid. Jadi saran saya kalau mau buy secukupnya aja, jangan terlalu agresif banyak-banyak gitu ya, nanti takutnya tiba-tiba turun lagi dibanting ada berita apa gitu ya. Jadi buynya bertahap aja, sesuaikan dengan money management masing-masing, pasang trailing stop dan stop loss saja, tidak perlu khawatir ya. Jadi kalau naik lagi karena uptrendnya masih kuat ya ditambah lagi ya, naik lagi ditambah lagi. Saya belum lihat ada aksi korporasi apa ya, masih naik terus ya MPPA ya. Nanti coba dicek karena saya bahasnya hanya dari segi analisa teknikal ya MPPA. Kemudian berikutnya saya baca kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya ya, pasang aja stop lossnya di low-nya hari ini 424. Kemudian bagi yang belum punya, ini saya sudah tarik Fibonacci retracement levelnya minim ya. Kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 515 ya. Kalau kita lihat Fibonacci retracement level di 493 ya. Jadi kalau menurut saya minim kalau sudah berhasil naik ke atas ini ya 515. Hanya 1 April ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 515 buy. Kemudian target berikutnya di sekitar kurang lebih di sini ya 61,8% ya. Kita lihat di sekitar kurang lebih di sekitar 590. Kalau dia naik ke atas 590 tambah lagi, maka checkpoint berikutnya kurang lebih dia akan menguji level retracement 50%. Jadi kalau naik lagi ke atas 70 buy up tambah lagi, maka dia akan berusaha breakout naik ke atas 725 ya. Kalau kita lihat di sini hanya 17 Maret di 725 ya. Jadi lumayan rapi di Fibonacci retracement levelnya. Kalau naik lagi ke atas 725 boleh tambah lagi ya. Maka targetnya dia akan menguji Fibonacci retracement level 23,6% di sekitar 806-an ya. Maaf 815 ya. Di sini ya. Kalau naik lagi ke atas 815 boleh tambah lagi, maka dia akan menguji untuk breakout 940 ke atas ya. Jadi buy-nya tunggu ya, minimal atasnya 515 kalau mau buy. Atau kalau mau curi start Pak Sunar, saya mau buy lebih awal, nggak apa-apa. Saya pasang stop loss ketat aja nggak apa-apa, saya mau curi start boleh aja. Jadi belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya high-nya ini ya 482 ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 482. Kenapa kita harus menunggu ya, masalahnya gitu ya pertanyaannya. Karena kalau kita nggak menunggu, kalau kita lihat di sini dia masih dibandingkan dengan hari sebelumnya ya 5 April ya, dia masih lower high lower low ya, walaupun close-nya dia higher ya. Jadi daripada nanti turun lagi dibanting di penutupan atau gimana, takut ya lebih baik tunggu. Kalau minimal kalau mau curi start kalau sudah berhasil naik ke atas 482 buy, kemudian tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 515, kemudian kalau breakout lagi ke atas 590 tambah lagi dan seterusnya ya, sesuai dengan pembahasan yang tadi ya.
Kemudian berikutnya BBNI. BBNI kita lihat di sini dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kalau dia sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 5750 dan maksimum stop loss ya, maksimum stop lossnya di 5550. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, kalau saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 5900 ya, atau 6000 ke atas lah paling amannya ya. Jadi kalau mau start hari ini, kalau 5900 ke atas buy, kemudian 6000 ke atas buy. Target terdekatnya dia sebenarnya dia akan menguji level kurang lebih sekitar ini ya, resisten di sini ya. Ini kurang lebih angkanya sekitar 6400 ya, 6400. Ini 6375 di sini ya. Tapi perlu diingat di sini ada checkpoint ya, checkpoint swing high-nya di 6150. Jadi kalau naik ke atas 5900 buy ya, atau ke atas 6000 ya sekalian ya, buy. Kemudian tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6150. Target price terdekatnya dia akan menguji level kurang lebih sekitar 6375 sampai 6400 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6400, boleh tambah lagi atau buy up, istilahnya average up ya. Target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 6750 ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 6750, kalau mau tambah lagi boleh ya breakout ya. Itu untuk BBNI. Kemudian untuk Wood, kita lihat di sini Wood. Saya sudah bahas juga analisa mengenai Wood ya. Jadi yang sudah buy, selamat. Jadi kalau yang rajin ikut analisa saham harian saya ya, kalau ada yang bagus sudah saya infokan ya. Jadi kalau sudah buy ya tinggal hold ya, pasang trailing stopnya saya infokan lagi. Di sini pasang aja, kita lihat di sini ada high-nya ya, swing high-nya di 810. Jadi kita pasang trailing stopnya di 810 dan 785 ya, bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kita lihat di sini dia akan menguji resisten ini ya, 870 ya. Di sini kita lihat high-nya hari ini 845 ya. Boleh buy kalau dia berhasil naik hari ini ya ke atas 845 buy. Kemudian checkpointnya ya, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 870 ditambah lagi. Kemudian target terdekatnya kurang lebih di mana, di sekitar 900 ya. Kalau Fibonacci ekstensi 261,8, Fibonacci ekstensinya di sekitar 900 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 900, boleh tambah lagi atau buy up. Kurang lebih dia akan menguji level sekitar 1025 ya. Ini swing high weekly-nya di bulan akhir Mei 2019 ya, sampai dengan 1025. Jadi buy-nya untuk Wood bertahap aja ya. Kalau naik ke atasnya 845 boleh buy, kemudian naik lagi ke atas 870 tambah lagi, naik lagi ke atas 900 tambah lagi, naik lagi ke atas 900, tambahnya mungkin di tengah-tengahnya antara 900 sampai 1025 ya targetnya ya. Jadi ya mungkin 950 lah tambah lagi. Jadi dia akan menguji level 1000 ini ya, 1025 ya. Itu untuk Wood. Kemudian berikutnya ISAT ya. ISAT kita lihat di sini dia berusaha untuk breakout ini ya, swing high di sini ya. Itu di 7025. Nah, ini swing high-nya hari ini 7000. Swing high sebelumnya 7025 ya. 18 Maret 2021. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di sini ya. Ini ada high-nya di 6675 dan di 6575 bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, cara saya banyak tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7025 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7025, targetnya di mana? Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Kurang lebih dia akan menguji level resisten di sini ya, sekitar 7500 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 7500, boleh tambah lagi. Ada kemungkinan dia naik terus sampai 9000 ya. Ada kemungkinannya, tapi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, secukupnya aja. Karena kalau kita lihat di sini, dia volumenya masih di bawah rata-rata 5 hari ya. Kalau kita lihat grafiknya yang oranye ini volumenya di bawah volume rata-rata 5 hari, dan saat ini kan masih di bawahnya rata-rata 5 hari. Jadi volumenya kecil. Kalau breakout juga perhatikan volumenya ya. Kalau volumenya dia naik di atas rata-rata 5 hari, mungkin bisa tambah agak banyak ya. Tapi kalau tidak ya, kalau dia naik ke atas 7025 barusan buy ya. Karena kemudian target terdekatnya ya kurang lebih 7500 ya. Kalau dia berhasil naik lagi, ini Fibonacci extension 127,2% ya, itu di 7645. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7650 ke atas ya, itu boleh tambah lagi. Ada kemungkinan dia sampai target sekitar 8000 sampai 8500 ya.
Ya mudah-mudahan aja dikasih Fibonacci extension level 161,8% di 9100-an ya. Itu untuk ISAT. Kemudian untuk BRPT kita lihat di sini dia bagi yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya di angka minimal di angka 975 ya. Kemudian maksimum kalau turun banyak 940, lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia turun menguji level Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau mau buy, saran saya tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1020 ya. Hari ini kan high-nya dia di 995. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1020 buy. Kemudian di sini ada checkpointnya 1075. Naik lagi ke atas 1075 buy. Maka target terdekatnya sebenarnya targetnya bisa sampai sini sih, sampai di swing high-nya di sini kurang lebih di 1225. Makanya ini ada beberapa checkpoint yang harus dilewati ya. Jadi belinya mulai dari kalau berhasil naik ke atas 1020 buy. Kemudian naik lagi ke atas 1045 tambah lagi, naik lagi ke atas 1075 bisa tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atasnya 1120 tambah lagi. Mudah-mudahan bisa breakout ke atasnya ini ya, 1225. Kalau dia berhasil naik ke atas 1225 mau tambah lagi boleh ya. Maka dia akan menguji untuk breakout ke atas 1295. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas 1295 ya. Jadi profitnya lebar dan panjang ya. Kemudian untuk Mari seingat saya juga saya pernah bahas ya. Di sini dia akan berusaha untuk nembus ke atas resistennya di sini ya, 276 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 252 dan maksimum di 224 ya. Jadi kalau yang belum punya, saran saya tunggu sekali kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 276. Kalau dia naik ke atas 276, targetnya di mana? Kalau kita lihat di sini kurang lebih ada semacam resisten ya 288 ya. Jadi itu target terdekatnya, istilahnya checkpointnya. Jadi sebetulnya targetnya sekitar Fibonacci extension 127,2% ya, di sekitar 320 sampai 330 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya 276 breakout ya, maka checkpointnya kurang lebih di area, sebentar tadi saya lihat di sini kurang lebih di area agak ke atas ini ya. Di sini kurang lebih di area 298 ya. Jadi 298. Kita cek tadi ya 298 ya. Jadi kalau naik ke atasnya 276 beli. Kemudian checkpointnya di 298 ya. Oh dia masih naik lagi ke atas 298 tambah lagi, maka target berikutnya kurang lebih di Fibonacci extension 320 sampai 330 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 330 ya, jangan takut-takut untuk tambah lagi atau average up ya. Jadi buy high sell higher. Selama uptrendnya masih bagus dan kita lihat di sini weekly-nya dia candle-nya masih sideways sebenarnya ya posisinya ya. Jadi kalau dia breakout menurut saya masih bisa mencapai target sekitar Fibonacci extension 161,8%, kurang lebih sekitar 395 ya. Ya sampai 400 lah ya. Mudah-mudahan sampai 400. Itu untuk Mari ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya. Karena kalau kita lihat di sini sejarahnya ya, ini volumenya sering hilang ya, sini ya. Ini hilang, ini juga sering hilang. Maksud saya hilang itu kecil banget gitu ya. Boleh dikatakan tidak liquid gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga volumenya juga dia di rata-rata di bawah rata-rata 5 harinya ya. Walaupun dia berusaha untuk breakout ya. Jadi kalau breakout juga lihat kalau dia volumenya berhasil naik dari volume rata-rata 5 harinya, maka ada kemungkinan masih kuat ya, breakoutnya cukup kuat ya. Ya sekian pembahasan. Ada totalnya ada 14 saham ya untuk harian sesi 1 break tanggal 6 April 2021 hari Selasa. Jadi ada Antam, Asa, Inch, BAT, NATO, ESA, Inco, MPPA, Baca, BBNI, Wood, ISAT, BRPT, dan Mari. Sekian dan terima kasih.